Oke ya, kita Iya. bisa mulai. Boleh, Kak. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur ya, kita masih boleh praktek kompak ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Nah, saudara, kita melanjutkan bagaimana kita bisa mempraktekkan pemuritan 4 generasi ya, 4G. Nah, untuk mencapai 4G, tentu kita harus berlipat ganda. Nah, untuk berlipat ganda, saudara, kita harus diutus. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Next, ya. Nah, jadi Matius 10, 7-8 berkata demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, saudara, untuk kita bisa bermultiplikasi, kita harus pergi. Nah, pergi ini diutus, saudara ya. Diutus. Nah, ketika kita pergi, saudara, maka kuasa itu menyertai kita, saudara. Karena ketika Tuhan utus kita, kompak kita, Dia pasti memberikan kuasa kepada kita. Ya, ayat 8 bilang kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Wow. Jadi kalau saudara pergi, kuasa itu menyertai saudara. Saudara telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Ya, jadi saudara pergi, ingat urapan sudah ada, nggak usah minta lagi, nggak usah bilang Tuhan tambahin urapannya kurang ini Tuhan, nggak usah, pergi aja. Ketika saudara pergi disuruh berikanlah pula dengan cuma-cuma. Makanya saudara kalau kita pergi diutus, kita nggak perlu mohon-mohon berdoa itu saudara, nggak perlu susah-susah, nggak perlu kita berdoanya gini. Tuhan, jikalau boleh, sudi kiranya, berkatilah kami, urapan-Mu mengalir. Nggak usah, saudara. Ya, kita tinggal sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, saudara. Ya, kita tinggal bilang tahir, tahir. Usir setan, saudaraku. Pergi, keluar, keluar setan itu, saudara. Ya, kenapa? Karena ketika kita pergi, kuasa itu sudah menyertai kita. Kita tinggal beri dengan cuma-cuma karena kita sudah menerima dengan cuma-cuma. Haleluya. Ya, jadi maukah saudara pergi? Nah, ini masalahnya. Nggak banyak orang mau pergi, saudaraku. Makanya ketika kita nggak pernah pergi, kita nggak akan pernah lihat kuasa Tuhan mengalir melalui kita. Nah, pertanyaannya pergi kemana? Pergi kemana, saudara ya? Nah, kalau kita baca Matius 28, ya ayat 19, ini amanat agung, ya Tuhan bilang begini, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Nah, kata pergilah, sama ini, pergilah, ya saudara itu dalam bahasa Yunaninya, saudara, punya pengertian as you go, make disciples, as you go, baptize people, as you go, teach people, ya, as you go. Jadi sementara kamu pergi, ya buatlah murid. Sementara kamu pergi, ya baptiskanlah mereka. Sementara kamu pergi, ajarlah mereka. Jadi sementara, saudara. Nah maksudnya apa? Sementara kamu pergi. Nah, banyak orang berpikir, saudara, pergi ini, ya, aduh, Pak Edi, saya mana mungkin taat sama ayat ini. Masa saya harus pergi ke Amerika jadi misionaris? Masa saya harus pergi ke suku Wana jadi misionaris? Masa saya harus pergi? Nah, kita menafsirkan pergi itu harus pergi ke tempat jauh, saudara. Ya, di mana ke satu suku, di mana ke satu tempat yang jauh. Memang ada orang nanti yang diutus ke sana. Tapi nggak semua orang pergi ke tempat yang jauh, menjangkau suku yang tertentu. Enggak, saudara. Tapi tiap orang harus pergi. Nah, pergi kemana? Sementara engkau pergi, ya. Nah, ada kata sementara. Berarti gini, saudara. Pergi itu adalah
pergi ke tempat di mana sehari-hari kita berada. Itu dia. Jadi, ya saudara, engkau harus pergi. Jadi istilahnya gini, sementara engkau ya pergi ke sekolah, ya muridkanlah di sekolah. Sementara engkau pergi ke kantor, muridkanlah orang di kantormu. Sementara engkau pergi ke bisnismu, muridkanlah orang di bisnismu. Sementara engkau pergi ke kampus, muridkanlah orang di kampusmu. Sementara engkau pergi ke tetangga-tetanggamu, muridkanlah orang di tetangga-tetanggamu. Jadi ladang misi kita, saudara, adalah tempat di mana kita sehari-hari berada sesuai dengan pekerjaan profesi kita. Ya. Jadi itu dia, saudara. Jadi jangan pikir jauh-jauh dulu, jangan. Tuhan mau taruh saudara di ladang misi, yaitu tempat sehari-hari saudara pergi. Ya. Amin. Nah, itu dia, saudara. Nah, kemudian kalau saudara udah pergi, saudara mesti beritakanlah Injil kerajaan. Nah, Yesus nggak pernah perintahkan kita hanya memberitakan Injil kerajaan. Hampir nggak ada ayatnya. Kita hanya disuruh memberitakan Injil saja. Tapi hampir semua ayat, saudara, kita disuruh memberitakan Injil, tapi selalu disertai dengan kesembuhan, usir setan, praktek mujizat, apalagi saudara menjawab kebutuhan orang, berbuat baik, atau saudaraku bernubuat. Nah ini yang saudaraku cara-cara kita bisa memenangkan jiwa. Nah kalau kita nggak ngerti ini saudara, biasanya kita nggak memenangkan jiwa. Nah sekarang kita mau lihat saudara, ya. Kalau kita udah pergi, saudara, apa yang perlu kita lakukan, ya, supaya kita bisa pergi juga, ya, berbarengan dengan kita pergi, apa yang kita mesti lakukan? Mari kita baca Lukas 10 next ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, jadi Tuhan itu mengutus bukan pribadi, saudara. Dia mengutus berdua-dua. Apa ini berdua-dua? Kompak, ya, kompak. Jadi Tuhan Yesus selalu mengutus kompak. Jadi proyek menginjil itu adalah kompak. Makanya saudara nggak usah takut. Ya, saudara nggak sendirian. Saudara perginya barengan sama kompak, saudara ya. Barengan, saudaraku. Atau walaupun yang pergi satu orang ke dunia kerja dia, tapi dia di backup oleh kompaknya. Itu maksudnya, saudara ya. Dia di backup. Dia tidak sendirian. Ya, boleh dia yang ngomong, dia yang nginjil, dia yang doain orang sakit. Tapi kompaknya membackup dia. Nah, ini penting. Ya, saudara. Kemudian, ya sementara kita pergi, apa yang harus kita lakukan? Ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi rupiah sedikit. Amin. Oh, dolar sedikit. Amin. Bukan, saudara. Ya, apalagi fasilitas sedikit. Oh, bukan juga. Ya, apa yang sedikit, saudara? Pekerja. Nah, problem penuaian, saudara, tidak terletak pada fasilitas, tidak terletak pada uang, tidak terletak kepada saudara apapun selain pekerja. Ya, pekerja. Jadi yang sedikit adalah pekerja. Jadi problemnya ada di pekerja, bukan di apapun, juga bukan pada tuaiannya. Nah, ada orang bilang begini, aduh Pak, saya nggak mau pergi. Kenapa? Tuaiannya belum mateng. Ya, banyak orang bilang gitu, saudara. Tuaiannya belum siap, Pak. Beda-beda. Ya, kalau di China tuh, tuaiannya udah siap. Ya, kita mah enggak deh, Pak Edi. Daerah saya tuaiannya belum siap. Siapa yang bilang? Saudara dibohongin. Ya, kalau saudara lebih percaya Tuhan yang empunya tuaian atau kata manusia?
Ya, manusia bilang enggak siapa dituain, siapa bilang? Ya, yang empunya tuayan, pemilik tuayan bilang, tuayan itu sudah matang dan siap dituai. Ya, Tuhan bilang begini, pandanglah sekelilingmu. Ya kan? Yang sudah matang dan siap. Engkau berkata masihkah penuaian itu? Pandang sekeliling. Tuayan itu sudah siap, sudah matang, siap dituai. Jadi kita jangan mau dibohongin, saudara. Tuayan itu sudah siap. Masalahnya bukan di tuayannya. Jangan pernah berdoa buat tuayannya. Tuhan, biar tuayan kami makin matang, Tuhan. Oh Tuhan, biar siap dituai. Matang, malaikat bilang bukan matang lagi, udah busuk, nak. Kamu masih nggak berespon lagi ya. Nah, saudara, jadi masalahnya bukan di tuayan, masalahnya bukan di uang, masalahnya bukan di fasilitas, masalahnya ada di pekerjanya. Ya, pekerjanya tidak siap diutus. Nah, makanya jalan keluarnya apa? Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Ya, kenapa? Minta sama Tuhan yang empunya tuayan. Karena dia yang paling tahu, saudara. Wong dia yang punya tuayannya. Dia paling tahu. Ya, dia paling tahu bagaimana ya bisa menuai. Dia paling tahu supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Itu dia. Ini yang kita mesti doain. Bukan doain uang, bukan doain fasilitas, bukan aduh Tuhan, gedung gereja kami Tuhan, ya. Aduh, kurang gede sih, makanya jiwa nggak mau datang lagi. Bukan itu problemnya. Aduh Tuhan, kapan online-nya? Kapan offline-nya? Kami nggak bisa menangin jiwa sekarang. Bukan itu masalahnya. Bukan. Kita sekarang bisa menuai, saudara. Ya, Tuhan itu kreatif, bisa. Bukan itu problemnya. Problemnya cuma satu. Ada di pekerja-pekerjanya, penuai-penuainya. Nah, jadi kita mesti doa buat penuainya. Supaya apa? Supaya ia mau diutus. Ini problemnya. Ya, supaya ia, Tuhan yang empunya tuayan, mengirim pekerja-pekerjanya. Wow. Nah, kata mengirim, saudara, mengutus, ya. Wih, ini kata dalam banget, saudara. Ikbalo. Tahu artinya ikbalo? Ikbalo artinya mengusir. Jadi kalau usir setan, nah itu ikbalo, saudara. Kata yang sama. Nah, saya mau tanya, saudara, kalau Tuhan Yesus usir setan, pasti keluar nggak setannya? Pasti satu kata aja, keluar. Wih, keluar setannya. Karena ikbalo artinya dipaksa, saudara. Ditekan pakai otoritas. Keluar, pasti keluar. Wong otoritasnya Tuhan Yesus. Nah, kalau sekali lagi, kalau Tuhan usir setan, pasti keluar nggak, saudara? Pasti. Nah, demikian juga. Kalau kita doa, Tuhan, kirim utusan-utusanmu, Tuhan, pekerja-pekerjamu. Ya, pengen tanya, pasti keluar nggak, saudara? Keluar. Karena sama diusir keluar ya dengan otoritas. Yesus kalau bilang keluar kamu, wih, ya, kita nggak mau keluar, repot saudara. Kalau kita nggak mau keluar, aduh nanti dipaksa saudara ya. Wih, jangan sampai utus tuh karena terpaksa saudara. Lebih baik kita keluar baik-baik ya kan. Nah murid-murid saudara ya disuruh keluar baik-baik. Kisah 1 ayat 8. Ayo keluar, diutus, nggak mau saudara, ya dari Yerusalem, ya begitu sampai ya saudaraku Yerusalem terus, ya puas dengan apa saudara daerahnya aja, tidak mau lintas daerah, puas dengan kotanya aja, ya akhirnya Tuhan karena mereka nggak mau taat Kisah 1 ayat 8, Tuhan bilang baik dibalik. Sekarang kamu alami Kisah 8 ayat 1. Ya, baca nanti Kisah 8 ayat 1. Mereka diutus karena ada aniaya. Karena ada tekanan-tekanan. Nah, ini dia tekanan. Dari keluarnya karena tekanan.
Nah, tinggal saudara mau pilih kisah 1 apa kisah 8, kisah 1 ayat 8 atau kisah 8 ayat 1. Pilihlah salah satu, coret yang tidak perlu. Ya, saudara, saya lebih baik taat kisah 1 ayat 8. Keluar baik-baik aja, saudara. Ya, jangan sampai aduh kita mesti ditekan-tekan, mesti ada aniaya dulu ya. Ya itu terpaksa, saudara. Kalau kita kayak orang Yahudi, nyaman di kota Yerusalem terus, tidak mau lintas budaya, nggak mau ke Yudea, nggak mau nanti sampai Yudea, nggak mau ke Samaria, sampai Samaria tidak mau ke ujung bumi. Itu kecenderungannya manusia, saudara. Makanya Tuhan mesti ikbalu, ditekan, baru mau keluar, saudara ya. Coba lihat kiri kanan, tanya, perlu tekanan baru mau keluar? Nah, ya saudara, nggak perlulah ya, kita keluar aja baik-baik. Nah, jadi saudara, dengan perkataan lain, kalau kita mau ada tuaian, kita mesti minta. Minta apa? Minta pekerja, bukan minta apa-apa. Jangan minta kuasa, kuasa udah diberikan. Jangan minta uang, saudara akan disertai dengan uang. Nggak usah minta fasilitas, nggak butuh fasilitas, ya, nggak butuh ruangan, saudara, menangin jiwa itu, ya, uang ruangan nggak bikin jiwa datang, ya, saudara, coba apalagi yang saudara mau doakan, nggak perlu, ya, semua itu nggak perlu, yang perlu pekerja. Doain pekerjanya, Tuhan, aku doain Tuhan supaya pekerja-pekerja ini siap mau diutus. Nah, itu dia. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana kita mendoakan supaya pekerja-pekerja ini bisa keluar dan ketemu saudaraku dengan jiwa-jiwa. Nah, ini penting. Ya. Gimana doanya? Doa penginjilan itu gimana, saudara? Mari kita lihat next. Kolose 4. Wow, ini keren. Ayat 2 sampai ayat 4. Nanti kita sambung ayat 5. Ya. Ini dia, saudara. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu, sambil berdoa itu, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Sambil mengucap syukur. Ya, jadi doa, berjaga-jaga, mengucap syukur. Ya, berdoa jugalah untuk kami, ya, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Ya, nah perhatikan saudara. Jadi saudara, kita disuruh berdoa tekun ya dengan siklus doa ini. Doa, berjaga-jaga, mengucap syukur. Doa, berjaga-jaga, mengucap syukur. Oke, nanti kita kembali ke sini. Nah, berdoa buat apa fokusnya, saudara? Berdoa untuk pekerjanya. Kami itu kan pekerjanya. Ya, Paulus pekerjanya supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan pekerja-pekerjanya. Nah, pekerjanya bukan cuma mau diutus, saudara, tapi ketika pekerjanya nanti diutus, terbuka pintu-pintu kesempatan supaya sang pekerja bisa masuk, ya, bisa masuk lewat pintu kesempatan itu, sehingga dia bisa memberitakan rahasia Kristus, ya. Dengan demikian, ya, sang pekerja bisa memberitakan sebagaimana seharusnya, ya. Nah, saudara, itu yang perlu didoakan. Nah, kalau Tuhan udah buka pintu, juga doakan. Nah, ayat 5 ini, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kata waktu ini adalah kairos, bukan kronos. Kalau kronos, kronologi, urut-urutan waktu. Tapi kalau kairos, itu sama dengan kesempatan, pintu kesempatan, saudara. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan buka pintu-pintu kesempatan. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Jadi bagaimana kita berdoanya? Ya, saudara,
Nanti kita akan buat VIP list namanya, saudara. List orang-orang yang punya hubungan dengan kita sehari-hari, atau sering berhubungan, atau keluarga kita. Nah, nama-nama ini, saudara, kita doain. Nanti Tuhan ya kasih kita, saudaraku, kayak dituntun gitu. Ya, kita nanti dituntun Roh Kudus mendoakan secara spesifik orang-orang tertentu, ya, misalnya saudara ya, misalnya ada teman saudara, dia yang nggak percaya Tuhan, ya, saudara disuruh Roh Kudus berdoa. Nah, gimana doanya, saudara? Ini doanya, saudara. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kirimlah pekerjamu, Tuhan, supaya Tuhan ada yang memberitakan Injil kepada temanku ini, Tuhan. Tuhan, dia belum percaya Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan dia. Kami nggak tahu bagaimana harus melayani dia, Tuhan. Tuhan, bukakanlah pintu-pintu kesempatan, Tuhan, supaya kami bisa memberkati dia. Kami bisa berkoneksi dengan dia, supaya kami bisa masuk ke dalam hidupnya, menjawab kebutuhannya, membangun hubungan, sehingga kami boleh, Tuhan, memberitakan Injil kepada dia. Tuhan, ciptakanlah situasi. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau tahu bagaimana caranya menciptakan situasi supaya pintu hatinya terbuka. Ada pintu kesempatan. Kami pekerja-pekerjamu bisa masuk ke dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih, Engkau pasti mendengar doa kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah itu, ya. Jadi, nah, next kita lihat, saudara. Jadi kita doanya begini. Prinsip berdoa dalam Kolose 4 ayat 1-5. Berdoa dengan tekun, itu yang pertama. Ya, tadi dibilang bertekunlah ya dalam doa. Ya. Nah, doanya kayak gitu. Tuhan, Kau ciptakan situasi-situasi, kondisi-kondisi supaya Tuhan terbuka pintu kesempatan sehingga pekerjamu bisa berkoneksi dengan dia, bisa melayani dia, bisa ada hubungan dengan dia, bisa connect dengan dia, sehingga bisa memberitakan Injil kepada dia. Nah, habis doa, saudara, apa? Nah, amati, mulai lihat, saudara. Jangan lupa, saudara, sambil berjaga-jaga. Ya, ini bahasa Inggrisnya watch, perhatikan, tapi juga artinya berjaga-jaga. Jadi habis kita doa, kita perhatikan dan berjaga-jaga. Nah, dengar saudara, biasanya setan langsung kerja. Ya, ketika kita mulai doain orang, setan langsung kerja. Karena setan nggak mau dia diselamatkan. Setan itu, saudaraku, adalah penguasa yang membutakan mata hati orang supaya dia nggak mengenal Injil. Ya, nah, jadi biasanya, saudara, kalau kita berdoa buat orang, ya biasanya nanti ada tanda-tandanya, saudara. Nah, tanda-tandanya adalah dia makin lawan Tuhan, dia makin nggak percaya, dia makin jauh dari Tuhan. Itu tanda-tandanya, saudara. Karena setan bekerja. Ya, setan menjauhkan dia dari Tuhan. Setan bikin dia tambah parah. Jadi kalau ada orang, ya Pak, kenapa ya? Habis saya doain suami saya, kok dia tambah parah ya? Saya doain dia, kok dia jadi ateis sekarang? Pak Edi, suami saya tadi alim-alim aja. Habis didoakan, kok dia tambah berontak? Dia tambah pergi ke dukun, Pak Edi. Pak Edi, ya hubungan kami suami istri, ya memang udah parah. Tapi habis didoain kok tambah parah ya? Kok dia makin benci saya? Nah, dengar saudara, kalau ada tanda-tanda gitu, itu tandanya doa saudara sudah dijawab. Dengar, pasti. Kenapa? Karena di belakang layar, saudara, Tuhan sudah bekerja. Dan setan tahu ini, saudara. Dia langsung ya mencegah. Dia langsung bikin situasi supaya kita putus asa. Supaya kita nggak percaya Tuhan sudah bekerja. Nah, tapi ingat, saudara, Allah justru
bekerja nanti lewat situasi yang terjadi itu, saudara. Nah, tiba-tiba nanti, saudara, habis itu, ya, ada situasi-situasi yang kita nggak nyangka-nyangka, saudara. Nah, kebanyakan situasinya negatif. Tiba-tiba dia, saudara, kecelakaan, kena COVID. Tiba-tiba, saudaraku, dia, ya, saudara, bangkrut. Tiba-tiba, saudaraku, dia, ya, saudaraku, main judi habis, liau semua. Ya, saudara, tiba-tiba nanti pokoknya, saudara, dia, ya, kena stroke. Nah, kita nggak doain dia kena stroke, jangan lupa ya. Kita tidak boleh doain orang, Tuhan, biar dia stroke, Tuhan, biar tahu rasa. Jangan, ya Tuhan, supaya orang ini bangkrut. Enggak, kita nggak doain begitu. Ya, kita cuma doain, Tuhan, Engkau yang memiliki mereka. Engkau Tuhan atas mereka. Itu sebabnya Engkau tahu cara yang terbaik. Kau yang ciptakan situasi supaya mereka boleh mengenal Engkau, supaya ada pintu kesempatan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, walaupun saudara doanya gitu, nggak doain dia yang negatif, tapi kebanyakan nanti 90% ya Tuhan izinkan mereka ngalamin yang negatif. Karena gini, saudara, orang kalau nggak ngalamin yang kayak gini, biasanya nggak cari Tuhan. Setuju? Coba lihat saudara, saudara aja gitu kan. Kalau nggak hidup saudara putus asa, hancur, kita nggak haus akan Tuhan. Makanya seringkali Tuhan izinin, saudara. Ya, perkara-perkara begini. Nah, kita jangan bersungut-sungut, jangan. Justru itu pintu kesempatannya. Jadi habis kita mengamati berjaga-jaga, jadi kalau tambah parah, kita langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jawab doaku. Haleluya. Ya, terus tekun lagi berdoa. Tuhan, biar kami berdoa, Tuhan. Pintu kesempatan yang Kau buka ini, Tuhan, kami boleh ya masuk dengan mulus. Kami boleh connect dengan Dia. Doain gitu. Ya, saudara, nanti Tuhan buka jalan. Tiba-tiba saudara bisa ya connect sama dia, saudara, karena problem ini. Ya, nah saya kasih contoh. Adik kakaknya Kak Ros yang laki-laki itu ya Kristen lah, tapi Kristen tradisi, belum lahir baru. Nah, beberapa tahun yang lalu, saudara, kami praktekin ini. Kami doain sepakat. Ya, kami kan kompak. Kami doain sepakat, Tuhan, kami doakan Kau ciptakan situasi, Tuhan, untuk ya ketiga saudaranya ini supaya ada pintu kesempatan, Tuhan. Kami boleh melayani mereka. Tuhan, ciptakan situasi. Engkau tahu yang terbaik. Kami nggak tahu caranya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa yang ternyata sangat berbahaya, saudara. Kalau kita doa, pasti Tuhan jawab. Nah, jawabannya di luar ekspektasi kita, saudara. Tiga-tiganya kena problem penyakit, saudara. Ya, dua ya problemnya stroke. Waduh, saudara. Nah, ada satu, ini saya cerita yang satu aja. Ya, adiknya Kak Ros, ya, yang di tengah ini, laki-laki. Tiba-tiba saudara dia masuk rumah sakit. Ya, stroke. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kami langsung tahu ini pintu kesempatannya, saudara. Selama ini kalau kita bersaksi, dia bilang begini, Ros, dia bilang sama kakaknya ya, si Kak Ros, ya, kamu yang perlu, saya emang nggak perlu, Tuhan Yesus, kamu yang perlu, katanya. Coba sombongnya, perlu Tuhan Yesus. Wih, jadi dia nggak pernah mau dengar Injil, nggak pernah mau, saudaraku, ke gereja, nggak pernah mau ya ikut acara-acara gereja, apalagi alergi. Ya, satu keluarga belum terima Yesus, saudara. Nah, apa yang terjadi? Begitu Tuhan buka pintu kesempatan ini, saudara, kami langsung datang. Kami tahu inilah kairosnya. Kami datang, saudara, kemudian ya kami mulai doa, Tuhan, kami mesti bikin apa? Nah, ternyata Tuhan tunjukkan, saudara, dia nggak punya asuransi,
untuk cover biaya rumah sakitnya, saudara. Tuhan bilang, ini waktunya. Kamu berkati dia. Berkati dia. Aduh Tuhan, berat juga ini. 1 jiwa berharga, kata Tuhan. Berkati dia. Nanti aku yang memberkati kamu. Oh ya udah Tuhan, taat Tuhan. Nah, waktu kita berkati dia dengan membiayai biaya rumah sakitnya, saudara, dia tersentuh. Langsung, saudaraku, dia hancur hati, saudaraku. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, kami pun, ya, waduh, bersuka cita, Tuhan. Terima kasih, dia mulai terbuka, ya, saudara. Nah, kami doa lagi, Tuhan. Biar Tuhan, kami doa supaya ada pintu kesempatan yang lebih banyak lagi terbuka supaya kami bisa beritakan Injil sama dia. Apa yang terjadi, saudara? Nah, dia dikasih di kamar. Kamarnya itu, saudara, bersebelahan, dia tidur 2 orang ya dalam kamar itu. Sama ada 1 bapak-bapak orang India, saudara. Nah, orang India ini suka apa ya? Suka ngobrol. Jadi tiap malam dia buka gordeng pemisahnya. Halo gitu, saudara. Kaget. Wah, ngobrol ya. Jadi dia udah kenal bapak ini. 1 hari, saudara. Bapaknya kejang-kejang meninggal. Waduh, adiknya Kak Ros ini takut setan orangnya, saudara. Nah, rumah sakit itu, saudara, tidak ada kamar mayatnya. Jadi orang kalau mati, saudara, CPR-nya dibikin di situ kan ngeri. Kita sebelah dengar gudubuk, gudubuk, gudubuk di CPR, saudara ya, di apa itu, di listrik supaya dia ya nggak mati tapi hidup lagi gitu ya. Kemudian mati, saudara. Dengar semua pembicaranya, dia takut sekali. Terus diformalin di situ, bau formalinnya kemana-mana karena nggak ada kamar mayat. Saking takutnya, saudara, adiknya Kak Ros ini telepon. Aduh, jangan deh, gue pulang aja deh. Aduh, gue takut banget. Enggak, gue pulang aja. Minta pulang. Waduh, saudara, kami ke sana tanya susternya. Ya, nah, administrasi bilang, sorry Pak, tidak ada tempat yang kosong. Kasih tahu dia. Ya, jangan pulang dah. Kamu nanti kalau pulang gimana? Kamu perlu dirawat. Ini bahaya kalau kamu pulang. Aduh, pulang aja deh, aku udah nggak betah, ngeri katanya. Dia takut malam-malam nanti dibuka gordennya. Halo, kan ngeri, saudara. Ya, jadi dia takut sekali. Nah, Tuhan ngomong lagi, ini pintu kesempatan. Nah, kamu ngomong sama dia. Kami ngomong sama dia, kami bilang, jangan-jangan kamu pulang. Boleh nggak kita bersepakat minta sama Bapak di surga supaya kamu dikasih kamar. Walaupun tidak ada kamar, dia bisa bikin mujizat. Kamu dapat kamar nanti. Ya udah, kita doa kan. Baru 20 menit doa, saudara. Dijawab, suster datang. Padahal baru 20 menit yang lalu dia bilang nggak ada kamar. Tiba-tiba datang. Ada kabar baik, Pak. Ada kamar, katanya ada kamar. Kita nggak tahu orangnya apa, meninggal atau apa. Ya, ada kamar, saudara. Wow, langsung ya dia merasa tersentuh hatinya sampai nangis, saudara. Tuhan mendengar doa kita, saudara. Ya, dia dapat kamar. Pindahlah ke kamar yang baru itu, saudara. Begitu pindah ke situ, saudara. Itu keluarga dia kumpul semua, istri, anak, ya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Hari itu juga dia nanya pertanyaan yang belum pernah seumur hidup, dia nanya, saudara. Dia bilang, apa sih keselamatan itu, aku pengen tahu, katanya. Wih, belum pernah nanya ini kesempatan. Saya langsung beritain Injil di kamar itu, saudara. Didengar oleh keluarganya semua. Hari itu, saudara, hari itu, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Bukan cuma dia, saudara. Istrinya, anaknya, terima Yesus, satu keluarga. Saudara, dahsyat. Sejak hari itu, saudara, dia mulai gabung ke jemaat. Mulai ikut komsel. Mulai rajin beribadah, saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ya, inilah cara kita memenangkan jiwa, saudara. Ya,
Nah, ada sebuah komsel nggak pernah memenangkan jiwa, saudara. Bertahun-tahun, ya, mandul, tidak pernah memenangkan jiwa. Ya, waktu saya mentor komsel ini, saya ajarin mereka, yuk kita bikin VIP list name, nama-nama orang yang kita sering ketemu, nama-nama orang di lingkaran keluarga kita, bikin, ayo bikin, ya, bikin, saudara. Terus tiap hari ya kalian mulai doain nama-nama ini. Nah, cara doanya kayak tadi, dikompak, ya, doain sama-sama. 2-3 orang doa, 2-3 orang doa. Ya, doanya tadi minta supaya Tuhan buka pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu, saudara. Ya, kairos. Doain. Oh, mereka doa, saudara. Bener loh, saudara. Begitu didoain satu kali, saudara. Didoain. Nah, kelompok ini pergi jalan-jalan untuk ini, saudara. Praktek Lukas 10, ya. Nah, mereka praktek, saudara. Mereka pergi keliling, doa keliling. Tiba-tiba, mereka ketemu satu keluarga, saudara. Nah, keluarga ini, bapaknya, saudara, ya, bapaknya keluarga ini gila, saudara. Udah gila, udah stres berat lah, udah kategori gila, saudara, ya. 2 tahun dia cuman bengong, air liurnya keluar terus, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dia nggak bisa nyetir, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, tinggal di rumah 2 tahun, dan mengerikan kondisinya, saudara. Sampai dia kehilangan pekerjaan, teman-teman baik dia meninggalkan dia, saudara. Dia sampai istrinya pun udah nggak kuat melayani dia 2 tahun ini, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba kompak ini, saudara. Ya, waktu tahu orang ini, mereka ajak orang ini, mau nggak Pak, Bapak ikut komsel? Ya, istrinya bingung, saudara. Pak, komsel itu obat apa ya, katanya. Dia nggak ngerti komsel itu, dikirain obat, kasih obat Bapak ini ya. Yuk, ya, terima komsel lah ya. Dia pikir tuh obat, saudara. Enggak, Bu, ini bukan obat. Ya, ini kumpulan orang-orang, ya, yang saling mengasihi, saling melayani, saling mendoakan. Oh gitu. Ya udah, boleh diajak, saudara. Saudara, bapak ini ikut kompak, ikut komsel dan kompak, saudara. Dia langsung diajak kompak. Dalam waktu cuman kurang dari 6 bulan, saudara. Dia sembuh total, bapak ini. Total. Dahsyat sekali, saudara. Nggak perlu ke rumah sakit. Hanya di komsel dilayani, sembuh total. Nah, bapak ini, saudara, begitu diberkatinya dia. Ya, dia langsung semangat jadi pemenang jiwa. Dan dia menangkan teman-temannya, saudara. Dia doain teman-temannya. Dia praktekin yang sama. Dia doa, saudaraku, sepakat. Doa nama-nama itu. Tuhan ciptakan situasi. Ciptakan situasi. Saudara tahu komsel ini setahun menangin 60 jiwa. Baptis hampir 60 jiwa, saudaraku. 1 tahun aja. Dahsyat sekali, saudaraku. Nah, jadi, saudara, inilah cara memenangkan jiwa. Nah, sekarang saya mau saudara langsung yuk kita taat, saudara. Nah, ambil secari kertas, saya mau saudara langsung menulis nama-nama orang yang belum diselamatkan, belum lahir baru. Ya, pertama, dari lingkungan keluarga dekat Anda dulu. Lingkungan keluarga dekat, ya. Ini misalnya papa mama saudara. Kalau belum selamat, tulis namanya. Ya, atau anak-anak saudara belum selamat, tulis namanya. Atau saudara-saudaramu, saudara-saudarimu, tulis namanya yang belum selamat, ya. Atau opa omamu, saudaraku, ya. Atau cucu-cucumu, tulis namanya sekarang, saudara, ya. Oke, udah. Tulis yang belum selamat aja ya, nama-namanya. Langsung, saudara. Ingat, jangan kita nanti lupa ya kalau nggak sekarang tulis. Nah, kelompok kedua, tuliskan nama-nama ya
orang-orang yang belum diselamatkan dari lingkungan keluarga besarmu, extended family ya, keluarga besar. Jadi misalnya gini, ommu, ya ada nggak di keluarga omnya saudara yang belum selamat? Tantemu misalnya ya, atau saudara keponakanmu, ya, apalagi saudaraku ya, sepupumu, ya, ada nggak saudara? Nah, kalau ada tulis saja yang saudara sering ya, artinya punya hubungan khusus tentunya ya, keluarga besarmu. Oke, udah? Nah, nggak apa-apa kalau sekarang belum selesai, nggak apa-apa. Saudara mulai dulu aja, tulis ya yang saudara ingat. Udah? Sekarang kategori 3. Tuliskan nama-nama orang yang sering Anda ketemu ya di tempat sehari-hari Anda berada. Ya, di tempat sehari-hari Anda berada, misalnya bosmu, ya, atau kalau engkau bos, karyawanmu, oke, klienmu, apalagi saudaraku, ya, rekan bisnismu, ini yang belum selamat ya, namanya ditulis, atau saudara, ya, customermu, ya, customermu, saudara, atau apa, saudara, kolegamu, ya. Nah, kalau saudara di kampus ya teman-temanmu satu angkatan ya, atau ada orang khusus angkatan lain tapi saudara juga kenal, sering main, tulis ya saudara. Kemudian ya teman sehobimu, banyak saudara kategorinya ya. Apalagi saudara ya, dosenmu atau muridmu kalau engkau guru saudara ya. Nah, profesimu apa? Ya, nah, di dunia itu pasti ada orang-orang yang saudara connect. Tulis saja nama-namanya, saudara ya, yang belum selamat. Oke? Nah, saudara ini aja udah banyak ya. Nanti kalau saudara cek itu bisa ratusan, saudara. Bisa sampai 300, sampai 500, saudara. Nah, inilah jiwa-jiwa yang bakal saudara tuai. Ya, ini jiwa-jiwa. Ya, 90% dari tuaian yang Tuhan percayakan ada di kategori ini. Ya, saudara, jiwa-jiwa ini. Hanya 10% yang saudara akan tuai itu dari antah berantah, dari nggak tahu mana, ya, yang tidak ada hubungan sama saudara. Ya, jadi yang paling banyak nanti dari kelompok ini, saudara. Nah, udah? Nah, sekarang saya mau ajak saudara coba ya masing-masing jurnal lagi, saudara, pencerahan apa yang saudara dapat hari ini tentang topik ini ya. Ada nggak tweng gitu misalnya. Wow, saya belum pernah dengar memenangkan jiwa itu sebenarnya simple ya. Cuman saya belum alamin nih, saya mau praktek ah. Wow, ini pencerahan yang saya dapat. Ya, misalnya saudara. Atau ada perintah apa yang saudara mesti taati? Oh, memenangkan jiwa itu perintah loh yang saya mesti taat. Ya kan, pergilah. Wah, lah, pakailah. Itu perintah itu, ya, bukan pilihan. Kalau saya ada dalam kerajaan Allah, saya taat sama raja yang suruh saya pergi. Perintah. Ada teguran apakah yang saudara dapat hari ini? Teguran, ya. Nah, terserah saudara. Saudara dengar apa dari Tuhan? Kemudian yang terakhir, ada janji apa? Janji apa? Misalnya, wow, kalau saya pergi ya, saya nggak usah minta kuasa lagi. Kuasa itu sudah cukup. Ya, saya nggak perlu minta uang. Uang itu akan menyertai saya. Ya, saya nggak usah minta yang lain-lain. Saya pergi aja. Nanti Tuhan mencukupkan saya. Tuhan memberikan kuasanya. Sudah memberikan kuasanya. Saya tinggal pergi. Wow. Ya, itu janji Tuhan. Nah, apa syaratnya? Saya harus pergi baru saya dapat janji itu. Penuhi syaratnya. Oke? Udah. Nah, saudara, kalau udah
Saya sekarang mau kembalikan ke teman-teman ya yang akan bertugas hari ini. Kalau mungkin ada peneguhan, kesaksian, atau pertanyaan, silakan saudara. Siapa yang bertugas? Saya kembalikan. Ya, teman-teman yang bertugas silakan ya. Bu Emil boleh nyalakan mic ya, mic-nya masih tertutup. Oke, makasih Cimeri. Shalom Pak Edi, selamat